akan presentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Hafiz, absen 2. Saya Revita Hairunisa dari absen 30. Perkenalkan, saya Farah Zahra dari absen 12. Nama saya Mutiara Triairona Paksha dari absen 22. Nama saya Nia Fatmala dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Bagas Sulis Albert, absen 6. A few moments later. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai berideologi komunisme yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda Hendrikus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Tokoh PKI sendiri ada Henk Sneevliet, Musso, Dipa Nusantara Aidit, Amir Syarifuddin, Semaun, Joto, dan lain sebagainya. PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI Madiun adalah sebuah konflik PKI di Madiun dengan pemerintahan Indonesia. Terjadi pada 18 September 1948. Pemberontakan ini merupakan bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Menurut situs resmi Kemdikbud, PKI Madiun diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Latar belakang PKI Madiun. 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville. Perjanjian ini disebut yang sangat merugikan negara Indonesia. Pasalnya, berdasarkan Perjanjian Renville, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain sebagainya. 2. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso mendorong terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Bersama, mereka bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 3. Propaganda terhadap Perdana Menteri selanjutnya. Faktor pendorong lain pemberontakan PKI Madiun adalah adanya propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Hatta. Kabinet Hatta membuat program kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan anggaran. Tujuan PKI Madiun. Tujuan pemberontakan PKI Madiun selain berusaha untuk menggulingkan pemerintahan, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk 1. Membentuk negara Republik Indonesia Soviet. 2. Mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. 3. Mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Dampak PKI Madiun. Tak bisa dipungkiri jika dalam suatu negara terdapat pemberontakan, pastinya akan muncul pula beberapa dampak yang merugikan dari pemberontakan tersebut. Berikut ini dampak yang disebabkan oleh pemberontakan PKI Madiun. 1. Pembangunan terganggu. 2. Keamanan masyarakat terganggu. 3. Angka kematian semakin banyak. 4. Pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan dan tokoh anti komunis. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan, diantaranya 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. 2. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun dibantu oleh Pasutri. G30 SPKI, Gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Hal ini terjadi pada 1 Oktober 1965 saat Letkol untuk yang merupakan anggota Cakrawirawa, pasukan pengawal istana, pemimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan G30S sendiri ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di tempat, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30S PKI adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastri Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan,
dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Gerakan 30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 hingga 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Hal ini yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Tujuan G30 SPKI. Adapun beberapa tujuan G30 SPKI lainnya yang dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 11 oleh Pratawa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita TNI yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk menyedihkan masyarakat komunis. 4. Menggaumi ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Upaya pemerintahan dalam meredam gerakan G30 SPKI adalah dengan melakukan operasional militer dan pengejaran terhadap para pemimpin dan pendukung PKI. Upaya pemerintahan dalam meredam gerakan G30 SPKI adalah dengan melakukan operasi militer dan pengejaran terhadap para pemimpin dan pendukung PKI.